Kisah nyata misteri kuburan Sutarsi. Di suatu perkampungan, tepatnya di Desa Karangsari, Cengkelet, Kabupaten Garut Selatan, Jawa Barat. Disitulah awal mula cerita ini kami angkat. Ini adalah kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi yang dialami oleh sepasang suami istri yang hendak pulang kampung. Sebut saja nama istrinya Aisyah dan suaminya bernama Pudin. Mereka lagi belanja buat menyambut Idul Fitri yang tinggal 2 hari lagi. Rencananya besok pagi mereka akan mudik. Seperti biasanya, khas orang Indonesia kalau Idul Fitri nggak asik rasanya kalau nggak mudik. Bisa dibilang mudik adalah suatu kewajiban setiap umat Islam di Indonesia. Setelah rasanya cukup beli oleh-oleh dan perlengkapan lainnya, Pudin beserta istrinya pulang, dan keesokan harinya pagi-pagi sekali mereka berangkat bersama. Aduh Pak, nyampe jam berapa ke kampung ya kalau perjalanan macet seperti ini? Aisyah bertanya pada suaminya. Ya belum tahu, mungkin menjelang maghrib. Biasanya kan kalau nggak macet juga asar baru kita nyampe. Ya sekitar maghriban lah. Pudin pun menjawab tegas. Wah kalau gitu kita nyampe rumah malam dong Pak, Aisyah cemas. Ya nggak apa-apa kan ada Bapak, tenang aja. Pudin pun menenangkan istrinya. Iya Pak, kan turun mobil kita jalan kaki jauh banget, hampir setengah jam. Mana ini lagi hamil muda lagi. Aisyah pun bergumam. Karena mereka memakai kendaraan umum, jelas aja perjalanan terasa lama. Karena mungkin macet dan turun naiknya penumpang, tak terasa 8 jam telah lewat. Tapi mereka tak kunjung juga sampai tujuan. Ternyata benar perkiraan Pudin, mereka nyampe tujuan menjelang maghrib. Rasa cemas dan bingung terlihat di wajah Aisyah. Dalam pikirannya, apa mungkin saya berani lewat hutan? Ayo Bu, kita lanjutkan perjalanan, kita keburu malam. Pudin mengajak istrinya yang lagi kebingungan. Udah Bu, gak usah mikir aneh-aneh, ayo kita pergi. Tangan istrinya pun dipegang dan mereka pun beranjak pergi. Lantunan azan maghrib pun terdengar ketika mereka baru memasuki hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Aisyah dan Pudin dikejutkan dengan suara tangisan merintih, seperti tangisan yang benar-benar merasa sakit yang begitu dalam. Serentak Pudin dan istrinya pun berhenti sejenak, mendengarkan apa benar dengan apa yang barusan mereka dengar. Telinganya pun dipasang sejeli mungkin. Jelas sekali benar-benar ada yang nangis. Aisyah pun merasa terkejut dan langsung mendekap suaminya. Apaan tuh Pak? Tenang Bu, mungkin orang. Pudin pun menenangkan istrinya. Ayo kita lihat, barangkali orang lagi butuh pertolongan. Enggak Pak, takut. Mending kita pulang aja. Mana mungkin orang jam segini
nangis di tengah hutan. Aisyah menarik tangan suaminya. Enggak Bu, ini mungkin orang. Apa salahnya kita melihat dulu? Ya sudah Pak, ayo. Aisyah akhirnya menuruti suaminya. Langkah mereka pun menuju ke tempat tangisan itu. Betapa kagetnya Udin dan istrinya. Ternyata yang nangis itu tetangga orang tuanya, Sutarsi. Bibi, kenapa di sini nangis lagi? Kenapa, Bi? Aisyah bertanya pada wanita itu yang dipanggil Bi Sutarsi. Wanita tua itu menjawab, Bibi dibuang ke sini sama anak-anak. Mereka tega sekali meninggalkan Bibi di sini. Kok begitu? Udin merasa heran. Ya sudah Bi, ayo kita pulang bareng kita. Enggak Den, Bibi di sini aja. Bibi takut sama anak Bibi. Mungkin ntar Bibi pulang, besoknya Bibi dibuang lagi ke sini. Kalau begitu, Bibi ikut kami aja menginap di rumah mamahku. Aisyah memberi solusi. Tapi tetap aja Bi Sutarsi nggak mau pulang. Ya sudah Bi, kalau nggak mau. Lagian keburu malam, istri saya lagi hamil, nggak baik malam-malam di hutan. Ya sudah Bi, saya pamitan dulu. Jangan khawatir Bi, ntar saya tegur anak Bibi yang pada tega itu. Mudah-mudahan ntar malam anak Bibi menjemput Bibi ke sini. Saya duluan pulang ya Bi. Hati-hati di sini. Dengan tanpa pikir panjang lagi, Udin dan istrinya pun segera pergi. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke rumah orang tuanya. Dengan sukacita, orang tua mereka pun menyambut pria, memeluk dan berjabat tangan dengan anak dan mantunya. Jam berapa dari Bandung? Jam segini baru nyampe. Tadi pagi Bu, jalanan macet jadi agak telat. Udin menjawab pertanyaan ibu mertuanya. Aisyah, kamu tahu nggak Bi Sutarsi, tetangga mama itu? Iya tahu Bu. Iya tadi aku juga ketemu Ma di hutan. Dia lagi nangis, kayaknya sedih banget. Emang ada masalah apa Bu sama keluarganya? Apa? Aisyah, kamu ketemu sama Bi Sutarsi? Iya Bu, Aisyah menjawab. Emang kenapa Bu? Bi Sutarsi sudah meninggal Aisyah tadi sore. Apa Bu? Aisyah dan suaminya kaget banget. Yang benar Bu? Iya, tadi juga bapakmu habis tahlilan, ibunya menjelaskan. Kok bisa ya Bu, aku ketemu tadi di jalan? Kan dikuburnya di daerah situ. Kalau nggak salah di ujung jalan sebelah kiri, dekat dengan kebun anaknya. Yang ada pohon pinus besar. Ibunya menjelaskan lagi. Ya Bu, aku ketemunya memang di daerah situ. Dia nangis duduk di bawah pohon pinus itu. Aisyah meringis takut seraya tangannya mengusap perutnya yang buncit. Semoga saja anakku baik-baik saja ya Bu. Berdoa saja Aisyah, Allah akan selalu melindungi kita. Mungkin itu bukan Bi Sutarsi, mungkin itu setan yang menyerupainya.